Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: ana inda zanni abdi bi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pantas kita panjatkan adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, di tengah kesibukan kita beraktivitas, Allah masih memberikan kita kesempatan melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa istiqamah hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hari demi hari berlalu, minggu, bulan, tahun pun berlalu. Banyak rencana-rencana yang kita buat, planning yang kita buat, proyeksi yang kita buat. Bahkan kita kerja dari pagi hingga malam, berangkat pagi pulang malam, tapi tidak banyak yang kita hasilkan, belum signifikan. Mungkin ada di antara kita yang ketika berpikir, kenapa ya dari dulu seperti ini saja. Kita ingin A, ternyata belum Allah kabulkan. Ingin B, ternyata belum dikabulkan. Tidak sedikit di antara kita ketika mengalami kondisi seperti itu, tidak sedikit yang berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Bersuudzon kepada Allah, ya Allah, kenapa rencana-rencana saya belum berhasil sampai saat ini? Kenapa saya yang diberi ujian berat seperti ini, ya Allah? Kenapa anak saya, kenapa istri saya selalu berkata seperti itu? Nauzubillah. Mungkin ada di antara kita yang sampai bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Dan kondisi ini kalau dibiarkan bisa membahayakan akidah kita. Senantiasa tidak percaya dengan keputusan Allah. Nauzubillah. Lalu bagaimana Islam ini memberikan solusi atas kondisi yang mungkin dihadapi oleh kita? Kaidah yang pertama adalah ketika menghadapi kondisi seperti itu, Rasulullah SAW dalam sabdanya menjelaskan, ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi kondisi seperti itu, berhusnuzonlah, berpositif thinkinglah kepada Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tetapi ternyata menurut Allah sesuatu itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, ternyata menurut Allah itu tidak baik buat kita.
Sesungguhnya Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah. Kita ikuti Allah, bukan Allah ngikuti kita. Beda antara kita orang beriman dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia yang ketika Allah uji, hartanya mudah, tiap hari ada lemburan, jabatannya naik terus, anak-anak sehat, istri sehat, mereka mengatakan fayaqulu rabbi akraman, sesungguhnya Allah itu memuliakan kita. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah mulai takar, harta kita mulai dikurangin, lemburan udah nggak ada, bisnis mulai seret, mulai sulit, anak-anak istri kita ada yang sakit, kita pun mulai sakit-sakitan. Mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, sepertinya Allah sudah meninggalkan kita. Ini perkataan orang-orang yang tidak beriman. Ketika enak dikatakan Allah itu memuliakannya, ketika lagi sulit mereka mengatakan Allah meninggalkannya. Ini statement orang-orang kafir. Sedangkan orang beriman, mau dikasih baik, mau dikasih buruk, mau kondisinya fis sarra wad dharra, khifafa wa siqala, dalam sempit maupun lapang, ringan maupun berat, lisan kita mengatakan ini yang terbaik menurut Allah. Tetapi kita terus mengimbangi dengan fakuli malu fasyayarallahu amalakum. Teruslah bekerja profesional dalam bekerja kita. Dan yang terakhir, doa. Salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa-doa kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jamaah rahimakumullah, wala nabluwannakum bisyarril khair fitnah. Allah akan uji kita dengan keburukan dan kebaikan. Jadi apapun di dunia ini yang kita hadapi, katakanlah ini yang terbaik menurut Allah. Dan orang-orang yang berhusnuzan, sering berhusnuzan, maka dia akan mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, akan menyehatkan fisiknya. Orang-orang yang berbaik sangka akan meningkatkan antibodinya. Yang kedua, akan menguatkan psikisnya dia. Tidak sedikit banyak anak-anak yang berkonsultasi yang memiliki perfeksionis, pingin hasilnya A, ternyata hasilnya B. Dia tidak puas, akhirnya terjadi gangguan pada jiwanya, mental health. Dia tidak puas dengan hasilnya. Maka ajarkanlah pada diri kita, istri kita, anak-anak kita, apapun yang kita hadapi, berbaik sangkalah. Inilah yang baik menurut Allah. Beriring dengan kita memperbaiki ikhtiar kita dan ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, hiasilah hidup kita, istri kita, anak kita, keluarga kita dengan senantiasa berhusnuzon, berpositif thinking kepada Allah. Hari ini bisa jadi A, insya Allah besok bisa B. Menurut Allah adalah yang terbaik buat kita, karena Allah adalah pencipta dan kita adalah hambanya. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi hiasilah kehidupan kita dengan berhusnuzon kepada Allah dalam kondisi apapun. Ini yang sedikit yang ingin disampaikan. Jadikanlah husnuzon senantiasa bisa keluar dalam lisan kita dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun,
dalam kebaikan apapun. Husnuzanlah kepada Allah. Allah lah yang memilihkan yang terbaik. Ikutilah Allah, bukan Allah mengikuti kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.